Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Alim Ulama, yang kami muliakan pengurus Masjid Al-Hayat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat taufik kepada kita semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan, untuk kita bisa melaksanakan aktivitas memuliakan bulan Ramadan, dan juga kita diberi selalu kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan juga salam mudah-mudahan tetap Allah curahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh afdol, keutamaan-keutamaan, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala bagi kita. Ini adalah diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban di dalam bulan Ramadan, yaitu paginya kita puasa, malamnya kita melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat tarawih, kemudian ditambah sholat-sholat sunat yang lain. Ini akan membentuk kepada diri kita menjadi manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan sebagai manusia al-muttaqin, yaitu manusia yang penuh takwanya, takwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, kalau kita mau melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kita melaksanakan aktivitas di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita itu oleh Allah akan diberi hati yang nyaman, hati yang tentram, sehingga kita bisa menciptakan di dalam bulan Ramadan ini suatu keharmonisan, suatu kebaikan yang dirasakan oleh kita sendiri, keluarga kita, masyarakat umumnya. Inilah. Lalu bagaimana agar supaya puasa kita bisa menjadikan puasa yang tatakun, membentuk manusia yang akhirnya diberi gelar al-muttaqin, dan juga menjadi suatu ibadah yang bisa menciptakan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Seorang ulama
menjelaskan, fayam bagi, maka sepatutnya lil mukmini, bagi orang yang beriman di dalam bulan Ramadan ini, yang pertama adalah kita sebagai orang muslim, yaitu ayah tarima syahrul Ramadan, memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita memuliakan bulan Ramadan? Kalau kita memuliakan itu justru sesuatu yang kita muliakan, kita sanjung-sanjung, kita angkat. Kalau bulan Ramadan, di dalam puasa kita itu memuliakan bulan Ramadan, tidak banyak kita melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang biasa kita lakukan, menggunjing orang, menfitnah orang, mengadu domba, dan lain sebagainya, itu kita berhenti semuanya karena kita memuliakan bulan Ramadan. Kalau ada orang muslim mengaku dirinya cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu sudah sebelumnya bulan Ramadan itu hadir di hadapan kita, kita itu sudah menyongsong jauh-jauh. Di dalam suatu penjelasan kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan, Syahru Rajab litathiril abdan, Syahru Sya'ban litathiril qulub, Syahru Ramadan litathiril ruh. Kalau saat bulan Rajab kemarin kita sudah berusaha untuk sucikan, membersihkan anggota badan kita, anggota lahir kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, semuanya anggota zahir kita jaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka ini kita sudah termasuk bersama-sama untuk menuju kepada pemuliaan bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab selesai, kita masuk di dalam bulan Sya'ban, litathiril qulub. Di dalam hati kita ini Pak, ada penyakit-penyakit yang harus kita hilangkan. Penyakit dendam, penyakit dengki, penyakit ria, takabur, dan lain sebagainya, itu kita harus kita buang jauh-jauh karena ini tidak ada manfaat. Dan itu kalau terus-menerus bersarang di dalam hati manusia, manusia akan menerima dosa diakibatkan oleh penyakit-penyakit di dalam hati. Setelah kita masuk di dalam bulan Ramadan, badan kita sudah biasa suci, hati kita sudah suci, maka roh kita menjadi roh yang baik, roh yang diridhoi oleh Allah. Roh kita sudah bersih dari suatu kejahatan-kejahatan. Ini kita harus memuliakan bulan Ramadan, harus kita berbuat baik di dalam memuliakan bulan Ramadan. Wa ayat tariza, dan sepatutnya orang mukmin untuk menjauhi minal mungkarat, segala sesuatu yang tidak baik, kemungkaran-kemungkaran dalam segi apa saja kita jauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa siyam minal akli wasurbi, innama siyam minal lagwi warrofasi. Tidaklah puasa itu seperti hanya pemahaman kita di saat kita itu masih kanak-kanak Pak, masih remaja. Puasa itu pokoknya nggak makan, nggak minum, sudah diniati puasa mulai fajar sampai maghrib.
Itu kalau pemahaman kita ketika kita masih kanak-kanak. Kita sekarang kan sudah dipanggil bapak, sudah dipanggil mbak, ya kan Pak? Harus kita tingkatkan, yaitu kita itu harus meninggalkan minal lagwi warrafasi, minal lagwi dari segala perkataan yang kotor-kotor, warrafasi dan perbuatan-perbuatan yang keji. Lisan kita harus kita jaga, karena lisan kita kalau tidak kita jaga, maka kita membiarkan lisan untuk menyebutkan, mengeluarkan kata-kata kalimat yang tidak baik, menggunjing orang, menfitnah orang, dan lain sebagainya. Semuanya inilah yang akan membentuk puasa kita itu menjadi puasa seperti apa yang sudah difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, dan juga termasuk puasa yang bisa menciptakan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Coba Pak, kalau kita ini setiap hari ngomel, cerewet, berkata kotor sama orang, membentak kepada orang, kira-kira nyaman atau tidak nyaman? Pasti tidak nyaman. Kalau kata-kata kita itu baik, orang yang mendengarkan juga nyaman, Allah pun juga ridho, dan ini akan menyambung suatu keakraban, keharmonisan antara kita bersama. Selain daripada itu, warrafasi dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kalau di luar bulan Ramadan banyak orang yang suka berkelahi, termasuk perbuatan yang keji, mengambil barangnya orang, membunuh dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan, dijauhkan dari diri kita. Ketika kita di dalam bulan Ramadan sudah membiasakan untuk menghindari itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menyelamatkan, melindungi, memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wa ayyastagila, seharusnya bagi orang mukmin di dalam bulan Ramadan itu adalah bitaati, menyibukkan diri dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bisolati, dengan memperbanyak sholat sunnahnya. Seperti biasa kita lakukan, kalau bulan Ramadan kita perbanyak, yaitu beribadah-ibadah sunnah. Yang biasa tidak biasa sholat duha, yang sholat duha biasanya 4 rakaat ditambahi menjadi 6 atau 8. Yang tidak biasa sholat tahajud, yang tidak biasa sholat witir, yang tidak biasa sholat istikharah, hajat dan lain sebagainya. Selain kita melaksanakan suatu sholat sunnah yang tidak ada di bulan lain, yaitu sholat tarawih. Ataupun kalau tidak kita melakukan sholat semampunya, kita tambah bitafakuri, dengan kita itu bertafakur kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Bizikri, juga dengan kita berzikir. Apakah kita berzikiran dengan tasbih, dengan kalimat thayyibah, dengan sholawat dan lain sebagainya. Kemudian yang paling afdol menurut kitab Duratun Nasihin di dalam kita mengisi bulan Ramadan adalah dengan tilawatil Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tadarus kita itu sangat bernilai kepada kita semuanya. Apabila kita itu
Bulan-bulan yang lain tidak pernah satu bulan khatam, di bulan Ramadan diusahakan khatam. Karena ini ayat-ayat yang kita baca, Pak, Al-Quran yang kita baca, yang kita tadarus setiap hari, yang kita khatamkan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan ini, nanti di hari kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan idenya datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya ketika di dunia. Inilah Bapak yang kami hormati, ibu-ibu yang kami muliakan, suatu penjelasan dari ulama apabila kita itu di dalam memasuki bulan Ramadan sampai akhir, kita itu harus tahu bahwasanya ini bulan yang mulia. Jangan sampai seperti seorang manusia termasuk umat Muhammad yang telah disindir oleh Rasulullah melalui hadisnya, rohima angfu rojulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadanu qabla ayyufarolahu. Ada orang termasuk umat Muhammad ini, Pak Bu, datang bulan Ramadan, dia itu enggak muliakan, enggak puasa, enggak tarawih, enggak jamaah, enggak sholat tarawih, enggak sholat sunat lain, biasa-biasa, santai-santai, sehingga apa? Bulan Ramadan selesai, dia tidak pernah melakukan kebaikan, padahal dia termasuk orang Islam. Ini adalah orang tersebut adalah oleh Allah akan diberi suatu kewirangan yang besar, suatu malu yang paling besar di hadapan Allah. Itu termasuk orang yang tidak mau ngisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Seluruh daripada nasihat-nasihat ulama yang telah kami sebutkan itu tadi, insya Allah akan membentuk puasa kita menjadi puasa yang mengangkat derajat kita pada tingkatan al-muttaqin, dan juga kita bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga kita dan lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.